Episode 18. Sudah saatnya, Harry meremas sebuah kertas yang diberikan Fanny kepadanya. Dia tidak terima kalau Fanny menceraikannya begitu saja. Tapi sepertinya sekarang dia baru menyadari kalau selama ini Fanny hanya mempermainkannya, berusaha menerimanya kembali setelah skandal perselingkuhan itu. Padahal Harry sangat yakin bahwa Fanny benar-benar memaafkan dan menerimanya kembali. Dia pun memutuskan untuk memberikan segalanya yang dia punya. Tapi ternyata 2 hari yang lalu, ada beberapa orang mendatangi rumahnya dan menyita rumah beserta semua aset yang dia punya. Harry saat itu tidak tahu dengan apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba ada sekelompok orang melakukan penyitaan. Tapi setelah salah satu dari orang-orang itu mengaku bahwa Tuan Atkinson yang menyuruhnya, barulah dia sadar kalau ternyata Fanny telah menipunya dengan cara mengalihkan semua aset atas namanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku, Fanny. Meskipun kamu telah memberikan surat perceraian ini, aku tidak akan pernah menandatanganinya. Gumam Harry masih meremas kertas itu. Rasanya sungguh sangat menyakitkan. Kepalanya seperti dihantam batu besar yang bisa menghancurkannya kapan saja. Harry masih menempati rumahnya itu. Dia belum berencana akan pergi meskipun hanya diberi waktu seminggu untuk segera membereskan dan pindah dari sana. Pria itu masuk ke dalam kamarnya sambil memegangi kepalanya yang sangat pusing. Istrinya pergi membawa semuanya. Bahkan semua asetnya yang dia curi paksa dari papa tirinya itu telah diambil oleh Atkinson lewat Fanny. Gagger. Pria itu menghancurkan semua barang yang ada di dalam kamar. Dia membanting kursi dan menyapu segala yang ada di meja rias. Fanny, dia menyadari bahwa telah mendapatkan hukuman dari sang istri dengan cara yang seperti ini. Hanya karena berselingkuh dan selalu bersenang-senang dengan Yolanda mengakibatkan Fanny murka dan mengambil segalanya. Fanny, kenapa kamu tega melakukan semua ini padaku? Badan Harry merosot dan terduduk di lantai. Dia pun bisa melihat kamarnya yang sudah seperti kapal pecah sekarang. Harry sudah tidak punya tenaga lagi untuk sekedar berdiri. Hanya air mata yang menemaninya sekarang. Fanny telah meninggalkannya. Harta bendanya juga sudah kembali pada pemiliknya. Harry sadar bahwa dia telah merebut semuanya dari papanya karena dendam di hatinya. Dia mengira kalau papa tirinya itu telah membunuh mamanya, padahal saat itu sudah jelas bahwa sang papa sama sekali tidak melakukan itu. Tapi rasa dendamnya pada Tuan Atkinson membuat Harry tega mencelakai pria yang telah merawatnya itu hingga menyebabkan dia cacat dengan kaki sebelah yang sudah diamputasi. Kemudian dengan sangat tega Harry mengusir dan membuang papanya di jalanan. Menyebarkan fitnah agar semua orang tidak bersimpati padanya. Tapi nyatanya sekarang perbuatannya itu telah mendapatkan balasan yang setimpal. Istrinya pergi dan sekarang dia hanya seorang diri. Harry menarik rambutnya frustasi. Dia berteriak seperti orang gila. Pada saat Harry menoleh, tiba-tiba matanya melihat sesuatu di bawah meja rias sang istri. Benda kecil panjang itu terlihat sangat mencolok. Dia pun berusaha menggapai benda itu. Sesaat kemudian matanya terpaku menatap benda yang saat ini berada di tangannya. Sebuah alat tes kehamilan yang terlihat sudah digunakan karena Harry melihat tanda yang tertera di alat itu. Sebuah garis merah terlihat jelas di mata Harry. Tiba-tiba tangannya bergetar hebat. Dia merasa Fanny telah menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Ini tidak mungkin. Jadi Fanny telah hamil. Aku harus mencarinya. Kalau dia hamil tentu saja tidak akan pernah terjadi perceraian. Gumam Harry. Sedangkan di sisi lain, Fanny masih ingat jelas bagaimana dia mendengar penjelasan dari dokter bahwa dirinya telah hamil 5 minggu. Wanita itu merasa sangat bahagia karena itulah yang selama ini dia tunggu. Tapi setelah berpikir lagi bahwa usia kehamilannya yang baru mencapai 5 minggu, tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Apa mungkin itu bukan milik Harry? Fanny bisa memastikan dengan jelas kalau bayinya milik seseorang yang akhir-akhir ini begitu dekat dengannya. Tidak, ini tidak mungkin. Fanny tidak boleh memberitahu siapapun bahwa saat ini dirinya telah hamil. Sebaiknya aku harus segera pergi dari negara ini. Setelah ku urus perceraian itu, aku akan secepatnya pergi. Jangan sampai mereka mengetahui kehamilanku. Franklin pasti akan mengklaim bahwa ini miliknya. Kalau sampai Harry tahu aku hamil dengan pria lain, itu artinya dia juga tahu bahwa aku sudah bermain api di belakangnya. Tidak, ini pasti akan menjadi bumerang untuk hidupku. Akhirnya Fanny memutuskan untuk pergi jauh dari kehidupannya di kota itu. Biarkan dia membesarkan anak yang dikandungnya saat ini. Menjadi single mother bukanlah hal yang sulit. Dia sudah merasa bahagia dengan anugerah yang diberikan Tuhan untuknya. Sudah 2 bulan ini Franklin tidak mendapatkan kabar apapun dari Fanny. Entah kenapa tiba-tiba komunikasinya putus begitu saja.
Kesibukannya yang menjadi asisten pribadi Cheo membuatnya tidak ada banyak waktu untuk memikirkan masalah pribadinya saat ini. Tapi Franklin semakin curiga saat sama sekali tidak bisa menghubungi Fanny. Pria itu baru sadar bahwa wanita itu sudah pergi tanpa meninggalkan jejak. Bisakah kalian mencari wanita ini? Aku ingin segera mendapatkan kabar baik dari kalian. Franklin menyerahkan selembar foto Fanny kepada dua orang di hadapannya. Baik tuan, serahkan pada kami, ucap salah satu pria itu. Kedua orang itu bukanlah orang biasa. Mereka adalah agen rahasia yang sudah biasa melakukan pencarian orang hilang atau meneliti sebuah perkara yang biasanya tidak dapat dipecahan. Sebaiknya secepatnya kalian menemukan wanita itu. Aku sudah tidak bisa lagi untuk menahannya kali ini. Kedua orang itu mengangguk dan segera pergi untuk langsung menjalankan tugasnya. Fanny, kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Cukup sudah waktu 3 tahun telah kuberikan padamu untuk menggapai kebahagiaan yang ternyata malah menyakitkanmu. Tapi mulai saat ini aku akan segera mengikatmu di sisiku selamanya. Franklin menatap tajam lurus ke arah ke depan. Masih ingat bagaimana akhir-akhir Fanny memang seakan menghindarinya. Seperti ada sesuatu yang membuat wanita itu semakin menjauh. Aku harap kamulah yang ditakdirkan untukku, Fanny. Meskipun banyak halangan yang melintang, tapi aku akan tetap memperjuangkan cintamu. Fanny tiba di sebuah negara yang berada di Eropa dengan ikon sebuah menara tinggi yang dikenal dengan Menara Eiffel. Ya, akhirnya Fanny memutuskan pergi ke Perancis untuk memulai kehidupan yang baru. Dia berharap dengan keputusannya ini akan bisa merubah jalan hidupnya yang selama ini sangatlah buruk. Fanny berjalan menarik kopernya dengan memakai pakaian serba hitam. Sepertinya dia harus sedikit merubah penampilannya mulai saat ini. Fanny memutuskan pergi ke Paris karena di sana dia juga mempunyai saudara yang sudah lama tidak dikunjungi. Terlihat seorang pria berusia sekitar 35 tahun menghampirinya. "Hei sepupu," ucap pria itu tersenyum lebar. "Keanu, apakah itu benar dirimu?" tanya Fanny memicingkan matanya. "Bukan, aku bukan Keanu tapi Kin. Panggil aku Kin," jawab pria itu dengan gaya colnya. "Itu sama saja bodoh. Cepat bawa koperku. Aku ingin segera sampai di rumahmu." "Apakah Elsa ada di rumah?" tanya Fanny. Elsa adalah istri dari sepupunya yang bernama Keanu itu. Dia baru saja melahirkan. "Tentu saja aku harus menyuruh dia di rumah saja menjaga putra kami." Fanny tersenyum menatap pria di sampingnya itu. Keanu adalah anak dari paman Fanny yang sudah lama menetap di Perancis. Mereka memang sudah lama sekali tidak bertemu. Keanu mempunyai seorang adik perempuan yang usianya sama dengan Fanny tapi masih melajang sampai saat ini. "Mimi, apa kabarnya?" "Dia masih belum menikah juga," tanya Fanny. Entahlah, dia itu sudah seperti perawan tua. Fanny tertawa menganggapi ucapan Keanu, seperti dia akan merasa betah tinggal di negara ini. Fanny mengelus perutnya yang masih rata. Dia berjanji akan membesarkan calon bayinya hanya sendiri di negara yang terkenal dengan keromantisannya itu. Bersambung.